Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Oke, yang pertama yakni sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat. Yakni awal masuknya Al-Quran ke Barat terjadi melalui interaksi Islam Eropa sejak kemunduran Andalusia, terutama setelah penaklukan Toledo yang melahirkan lembaga penerjemahan teks Arab ke Latin. Penerjemahan awal seperti karya Robert Ketton dilakukan dalam konteks polemik Kristen untuk menyanggah Islam, didukung tulisan polemis John dari Damaskus, Ricoldo de Montecros, dan narasi seperti legenda Bahiro. Meski syarat prasangka, minat akademi terhadap bahasa Arab dan Islam tumbuh, ditandai keputusan Dewan Wina mewajibkan pengajaran bahasa Oriental di universitas besar Eropa. Dari sini penerjemahan Al-Quran berkembang dari alat polemik menjadi kajian ilmiah, membuka jalan bagi orientalis dan studi linguistik yang lebih objektif pada abad ke-16 hingga ke-19. Kemudian lanjut ke bagaimana dinamika perkembangan terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris di sini. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris berkembang sejak abad 17 dengan karya Alexander Ross yang bersumber dari terjemahan Prancis André Durer, disusul George Sale yang populer namun syarat bias, lalu J. Edward Well dan Edward Palmer pada abad ke-19 serta edisi akademik Gustav Flugel yang memengaruhi standar penomoran ayat. Meski awalnya bernuansa polemik dan penuh prasangka terhadap Islam, penerjemahan ini perlahan menjadi bagian dari kajian ilmiah di Eropa, terutama setelah munculnya studi bahasa Arab dan Islam di universitas. Memasuki abad ke-20, terjemahan semakin beragam dengan karya orientalis seperti Richard Bell, Al-Berry, dan Daud, serta penerjemah Muslim sendiri, menghasilkan puluhan versi yang lebih akademis dan objektif, menandai evolusi pandangan Barat terhadap Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di Barat. Pada masa awal di sini, penerjemahan Al-Quran di Barat oleh orientalis seperti Robert of Ketton dan Ludovico Maracchi syarat bias teologi Kristen sehingga memperkuat citra negatif Islam sebagai agama sesat dan keras. Namun sejak abad ke-18 sampai 19 terjadi pergeseran dengan tokoh seperti George Sale dan Adrianus Relandus yang mulai menggunakan pendekatan lebih ilmiah dan adil, memperkenalkan ajaran Islam berdasarkan tafsir Muslim. Memasuki abad ke-20 ini, hingga kini penerjemahan Al-Quran berkembang menjadi sarana dialog antar agama dengan penerjemah modern yang simpatik dan objektif, sehingga Islam dipahami lebih rasional, humanis, serta dipandang sebagai agama dengan kedalaman spiritual dan moral tinggi. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.